salam seger waras. Kita akan membahas tentang ajaran Ki Ageng Suryo Mataram. Nah, kita petik sejarah sedikit. Beliau adalah anak dari Hamengkubuwono, Kasultanan Jogja, Hamengkubuwono yang ke-7, dengan nama asli Raden Mas Kudi Atmaji. Nah, Kudi Atmaji setelah besar mendapatkan gelar Bendoro Raden Mas Ki Ageng Suryo Mataram. Nah, kemudian ajaran dari Ki Ageng Suryo Mataram kita bedah. Dia menceritakan tentang kawruh jiwa. Dalam pemahaman kawruh jiwa itu dia akan membahas tentang ilmu bejo atau kawruh bejo dengan pemahaman sangat simpel. Ini pada abad 18, dia dilahirkan pada abad 1892 itu. Dia menceritakan tentang metodologi, hanya dia bicara tentang karet ini. Mulur lan mungkret. Nah, dari mulur dan mungkret ini dia menemukan value-nya, ajaran inti tentang konsep hidup yang dinamakan kawruh kabejan atau kawruh bejo. Nah, dalam mulur dan mungkret, setiap kehidupan manusia itu ternyata punya berbagai keinginan. Ada yang tinggi, ada yang tidak, ada yang sedang, apa sampai nol. Artinya mulur mungkret seperti karet ini naik kembali ke emptiness, kosong lagi. Dalam pemahaman mulur mungkret itu dia mengambil sebuah contoh. Orang yang bahagia dalam kawruh bejo itu bukan orang yang memiliki status sosial. Ternyata tidak. Orang yang kaya juga tidak. Orang yang punya kekuasaan juga tidak. Tetapi orang yang dalam hidupnya sudah bisa menerima fakta hidupnya. Artinya dia tidak protes dengan hidupnya. Dalam bahasa Jawa, tidak boleh sambat. Menerima fakta hidupnya. Mau kaya, mau miskin, duka, suka, larang apa diterima dengan legowo. Nah, pemahaman mulur mungkret inilah orang yang menambahkan kebahagiaan sejati adalah orang yang bisa menerima pemahaman konsep hidupnya, yaitu menerima fakta hidupnya. Suka, duka, kaya, miskin, dualisme tentang konsep hidup yang dipikirkan oleh manusia itu kita potong dalam ajaran Ki Ageng Suryo Mataram. Artinya entitas kekuatan yang ada dalam diri Anda, Tuhan bersemayam dalam diri Anda, itu Anda pakai aplikasikan dalam hidup Anda yang real. Artinya suka dan duka itu sekedar pakaian. Dia bilang ini kan sekedar wah kingsir, terjadi perputaran, berganti. Tidak ada istilah kebahagiaan abadi, tidak ada penderitaan abadi. Akhirnya dia menemukan bahwa orang yang mendapatkan kebahagiaan sejati adalah orang yang tidak terpengaruh lah mulur mungkret ya, pola pikir manusia tadi. Sehingga status sosial, kekayaan, dan kekuasaan tidak menjamin kebahagiaan hidup Anda. Tapi kalau Anda bisa menerima dalam posisi di tengah, mau kaya, mau miskin, mau duka, mau lara, menerima fakta hidup Anda. Ini ajaran yang sangat esoteris yang notabene beliau adalah seorang anak bangsawan, tetapi hidupnya dia lempar semua, kita buang ke bangsawanannya, terus kemudian dia traveling kemana-mana, menyatu dengan petani, menyatu dengan orang kecil di pinggir jalan, sampai di daerah Salatiga itu dia menjadi tukang batu dan petani di sana. Artinya menyatu dengan kehidupan yang real. Walaupun kualitas DNA dia anak raja, teraing kusumo rebesing madu, tapi entitas status dia buang. Dari proses dari Ki Ageng Suryo Mataram ini, belajarlah seperti dia. Walaupun DNA-nya seorang anak bangsawan yang tidak mau memakai gelar bangsawannya, bendera Raden Mas tidak dipakai, terus Raden Masnya juga dibuang. Artinya Ki Ageng Suryo Mataram menjadi role model bahwa status sosial yang dimiliki dia tidak menemukan apa-apa. Inilah contoh-contoh di abad 18 yang beliau membranding konsep hidupnya. Kita komparasi berarti ada kosmologi memang hampir ini dulu referensi dia apa dulu pernah membaca tentang perjalanan Siddhartha Gautama, Buddha yang anak raja yang meninggalkan itu, terinspirasi itu, kemudian memprakteknya dengan ajaran ilmu kalapan ganti laku, sehingga dia menemukan sebuah kawruh jiwa ini yang sangat tinggi esensinya. Bukunya tebal sekali, kayak saya ceritakan per item kan sangat panjang, tapi esensinya hanya satu, bahwa konsep apapun hidup Anda, selama Anda menerima konsep dengan legowo, sabar, narimo, pasrah, lan sumarah. Bukan berarti kita pesimis, tapi kita hanya memohon pada Tuhan, entah itu diberi atau tidak diberi, kita harus konsisten. Tidak ngelokro, tidak pesimis, tidak. Selalu fighting spirit. Itulah proses hidup yang wah gingsir.
Ini segelintir dari ajaran Ki Ageng Suryo Mataram yang batu preambul ya. Nanti akan saya ceritakan yang sampai esensi yang paling tinggi tentang gimana manusia bisa traveling kemana-mana, melihat sang jiwa, melihat badan kita yang kotor dan berserakan yang amburadul ini. Untuk sementara kita tutup. Terima kasih dulu.